Oke, wah sudah dibongkarin semua. Nyata. Oke man, sudah dibongkar semua ini ya man. Udah loh. Woi, kita lanjut man. Oh, review. Kalau mungkin teman-teman kok merasa bingung kalau udah nonton video ini, tonton video sebelumnya biar nyambung. Oke, kita review kemarin sedikit cerita ya biar mengingat yang kemarin itu di bak kopling di daerah sini tuh berjelaga, maksudnya banyak kotorannya, karet. Ternyata kemarin kotorannya itu karet, ternyata bener ini tersangkanya sudah diganti. Sehingga nggak ada trouble. Bukan remukan itu Kan 116. oh yang 116 berarti ini berarti salah ini. Oh sorry guys, teringat yang 116 ya. Di cerita ini udah diganti ya, udah diganti nih. Kim bisa ganti rumah kuping Kim apa karetnya? Rusak pak. Angger iki manten godhek. Anu kan memang masang kan yang memang orang sepandu. Memang anak selai tek memang kayak gue kalau tahu masangnya. Iya wis. Angger sing aja sing 116. Sing ajar 116. Yes. Nah, mau kada masuk ya. Ini buka buku kayak. Berarti saya salah tadi bekerja ini man. Terus kamu lagi ngapain ini man? Tulanan apa? Rasio ya? Oh iya pak, kan ini dikirim oh iya. orangnya suruh ke arah situ. Oh, iya. Kamu bikin judul apa? Tuntun ceritanya biar sesuai judulnya. Kamu yang ngatur mau tanya apa, arahnya kemana, itu diajak ke situ penontonnya. Oke, berarti dengan judulnya Kuda Besi Baru setelah tempur hancurkah? Wah, ternyata ya seperti ini guys. Saya ceritakan sedikit. Kemarin ada masalah di rasionya diganti itu sama Mas Rusman karena hancur. Terus Bongkar mesinnya kok. Baru bongkar blok dan hit kok. oh iya, Ini gue. dari mana dulu ini ya? Berarti dari setelah mesin dibongkar ketahuan semua yang rusak, terutama tuh bearing rasio rusak. Selain itu ada pemodifan sedikit. Pakai lem ini di pemajat. Sininya aman, nggak berubah. Ya kepriye gimana man? Contoh ini sama Rusman nih. Gimana sih? Halo guys, kembali lagi. Contohnya ke Rusman terus taparong dina yang golek ilmu ngomong. Ya ini kemarin kan sebelum videonya berlanjut kan sebelum itu belum dibongkar. Terus ini sudah dibongkar ya. Inilah barang-barangnya yang dipakai oleh Pak Bawot di status sesuai judul kuda besi barunya di Lempung Tor ini ya seperti ini kondisinya sudah dibongkar. Mungkin kemarin belum kesut ya posisi pembongkaran apa saja yang sudah diganti sama apa saja yang sudah dikerjakan di motor ini kan belum kesut. Nah ini sedikit cerita kemarin sudah dibongkar, terus
Ada pergantian part. ada pergantian barang atau part, dan ada penyesuaian lagi di bagian depan. Kemarin itu di bagian sini tuh Sini nggak ada lemnya ini. ya. Dirimu bagaikan rembulan. Masalah ini tuh saya nggak tahu Hmm. fungsinya untuk apa. Mungkin nanti kita perjelas lebih lanjut, itu tanya sama Pak Bawor. Kenapa sih akhirnya dipakai lem, Pakai lem. berbeda dengan motor yang 116 116 kan nggak pakai lem tuh. Mungkin ada maksud dan tujuan tertentu. Dan kenapa bentuk lemnya kayak gitu? Banyak banget. Ya mungkin kita tanya-tanya lah. Ya barang-barang yang setelah dibongkar, terus kemarin kan sempat bahas blok. Sebelum ini kan bloknya kita sudah bahas. Nah ini bagian dalamnya seperti inilah kondisinya. Ya bukan mau pamer atau gimana, bukan mau mencontohkan atau gimana. Kalau mau ikut silahkan, kalau nggak mau ikut ya monggo. Ya, yang penting kan kita berbagi dengan misi yang terdahulu ya, kita mau berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, entah itu dipakai oleh kalian atau tidak ya monggo lah. Seperti itu. Nah, Pak Bawor sih apa enggak ini Pak Bawor? Nah ini mas aku sebelum tanya ke Pak Bawor. Nah ini Pak Bawor ini kan dari tadi kamu sama Pak Bawor lagi beresin rasio. Kalau boleh tahu ceritakan ini rasionya kenapa? Tuh, rasionya itu kan kemarin sebelum dibawa kan rasionya itu dihitung, sudah diperhitungkan apa Bawor. Ternyata setelah latihan itu ada trouble di gigi rasionya, di gigi 4-nya nggak mau nyangkut. Dipakailah latihan sampai akhirnya belum sampai gitu ya. Pas iya belum sampai gitu latihan terus trouble terus di hari Jumat itu kan latihan dulu, ternyata ada trouble, terus di akhirnya kita dan tim itu meluncur ke sana untuk melihat kondisi motornya. Setelah dibongkar ternyata ada kegagalan di bagian rasio, yaitu di gigi 4-nya ternyata ambrol guys. ganti. Nah, dan barang yang kita bawa itu tidak sama perhitungannya. Akhirnya dipakailah gigi rasio yang seadanya. Yang penting sama, beda-beda satu mata dua mata lah intinya. Yang penting bisa ngegas kemarin Mas. Ya intinya bisa ngegas, simpatnya masuk, nggak ada trouble, ya itu intinya satu. Yang kedua, nggak perlu ngerubahin macam-macam lagi, nggak perlu ngerubahin ring apa segala macam, tinggal pasang gitu. Nah ini setelah kemarin dibongkar lagi, ternyata mungkin efek kemarin itu pas giginya ambrol itu menggeser gigi sebelah sebelahnya. Jadi yang sebelah sebelahnya ikut geser, akhirnya diperbaikin lah sama tadi Mas Marso memperbaikin, cuma nggak sempat kesebut karena nggak megang handphone. Terus sekarang dikondisikan seperti semula lagi ya Man ya? Ya ini Yang dikondisikan settingan seperti- awal ya? seperti sebelum berangkat event. Karena tadi sebelum berangkat event itu dari sini settingan sudah bisa dibilang pas lah. Tinggal ngeliat track, ngeliat layoutnya gimana di sana, terus cuaca sama aspal gimana, penyesuaian dari jokinya juga. Berarti gini Man, kalau mengingat yang kemarin kan Mas Kisna cerita ya, jadi request si jokinya itu gigi 4-nya nggak mau, maksudnya atasannya nggak mau jalan ya. Ya mungkin salah satunya ini ya mungkin ya. Karena kemarin rasionya kurang pas ya. Ya karena kemarin kan si joki nggak nyoba sampai gigi 4 karena gigi 4-nya sudah ada trouble, nggak mau masuk tuh gigi 4-nya, nggak mau jalan. Akhirnya nyoba sampai 123 123. Nah, terus dibuatin lah sama Pak Bawor, dihitungin lagi untuk kititi, ternyata masuk di berapa itu ya? 6 apa 7 ya mana? 8 sama 5. Oh 8 sama 5. Ya, di kititi itu 8 sama 5. Terus dipakai katanya joki, udah nggak apa-apa, yang penting bisa buat ngegas gigi 4 masuk. Tapi masih ada trouble di atasnya,
di atas itu nggak bisa. Motornya ampang. datar. Nah ini berhubung lagi dibongkar sama Pak Bogor, sekalian direkondisi lagi rasionya. Karena menurut perhitungan itu sebelum ambrol itu hitungannya sudah pas Itu. sama karakter dan power motornya. Terus mau nanya apa lagi Mas Otto? Mau nanya lagi? Kalau mau nanya masalah rasio nih, mungkin teman-teman pada penasaran kan, ini kan kita kan bahas kuda besi baru yang 105 kan, ini kan mesinnya kan penasaran, mungkin kan banyak yang penasaran itu pakai Pak Bor, kalau pakai rasionya pakai berapa sih? Duh, kalau pakai berapanya sebenarnya tanyanya langsung sama Pak Bawon. Berani nggak kamu tanya aku? Sini. Sudah ditantang guys. Selamat malam Pak Bor. Malam. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, saya mewakili teman-teman Pak. Iya. Kalau mungkin pada penasaran kuda besinya Pak Bor yang baru, yang 125 standar. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau diperbolehkan nih, hitungan rasionya berapa aja? Apa penting? Ya penting lah. Semua orang ya pasti kalau bahas motor pasti nanyanya performa mesin. Jadi benar tadi yang sudah diceritakan oleh Sastro. Ventil. Jadi ada trouble waktu di Jogja kemarin tuh, gigi 4 yang kita pakai itu pecah. Pecah karena macam-macam. Hitungan 4 kemarin saya pakai 2123, gigi 21-nya pecah. Nah, kemudian saya susulin ke sana, ternyata stok gigi 21 habis. Jadi saya bawakan gigi standar, saya pakai 22, 23. Berbeda enggak dengan settingan yang awal? Ya pasti beda. Terus kemarin request lagi gigi 3 terlalu berat. Gigi 3 apa gigi berapa sih? Gigi 4 apa gimana? Kemarin trouble itu karena Krisna ngomong itu di gigi 4 datar, 3-nya bagus, 1, 2, 3 bagus, 3 ke 4 datar, nggak ada power tambahan. Datar karena terlalu berat. Buku priwe lah, pokoknya sekarang giginya pecah terus terganti lagi. Udah. Iya. Jadi kan namanya settingan giginya itu sebenarnya bebas, mau berapa aja bebas. Tergantung si mekanik yang nyeting. Gip itu likur ke 1727. Ya, 1727. Begituannya 1727. 11, 27. Satunya 1435, 2 17 27, 3-nya 19 24, 4-nya 21 23. Itu. Gitu tuh guys. Oh, Silakan dihitung. enggak, Apa? maksudnya diingat-ingat, ditulis. Kalau Diulangi lagi nih, diulangi lagi. Bilangin lagi, nanti Iya. ditulis. Tuh kalau penasaran tadi Pak Bor nyebutin Sebenarnya kayaknya cocoknya saya pakai di 1728. 1728 Pak. Iya, tapi saya nggak punya giginya kok. Oh, berarti 28 nih. project besok lagi ya Pak. Ada, Pak. Ada. Nanti man. Ada kemarin dibawa ke Kalimantan buat drag-dragan. Oh payu. Wis payu. Payu, ada tuh yang udah payu. Oh iya, berarti project selanjutnya mungkin ya kalau rekomendasi lagi. Next selanjutnya. Gitu. Neolin. Nah ini tadi bahas masalah lem. Lemnya jelek buat kayak gini Pak. Lem apa? Anu pemadat ini yang depan ini tambahannya. Emang Iya. Yang jadi karena ya ini sih saya belum tahu ya, baru riset karena
aneh, ngelemnya aneh sekali. Ini tebel banget di sini. Biasanya landing sana gitu ya. Ini kok tebel banget, cuma sedikit doang ininya. Langsung naik kan. Iya. Tujuannya apa? Ya mungkin pemikiran pertamanya itu butuh, karena ini akan ada hembusan kencang gitu, jadi saya tambahin lem begitu. Kalau kalian nonton channel lain atau nonton video lain ada yang bikin begitu nih, gak ada yang salah, benar ya. Toh mereka hanya nge-share video, sama seperti saya nge-share video, tidak bermaksud menipu atau tidak maksud menyesatkan. Kalian punya rasio, kalian punya pola pikir sendiri, mana yang bagus, mana yang kalian setuju, yaitu yang kalian contoh, itu yang kalian anut. Betul sih Pak. Iya Betul. kan, karena tidak ada surat pemberitahuan atau secara resmi bahwa hai saudara-saudara ikutilah cara saya, kan nggak ada. Oke, betul. Jadi Bagus tuh. motif ya hanya sekedar dilihat. Saya juga sering nonton channel-channel lain bikin mesin gitu ya, tidak terus beda dengan saya terus saya bilang itu jelek. Enggak, yang saya cari tahu adalah kenapa dia bikinnya begitu. Pasti ada alasan lain kenapa dia bikin begitu. Alasan itulah yang saya cari gitu. Harusnya kalian pun seperti itu. Oke, sebentar omongannya Pak Bawor. Ini tumben Pak Bawor ini man ya. Dan kalem begitu ya, dan adem ya. Ya karena beban hidup. Buat hidup ya. Ngomai wong. Oh, itu ya. Apa wol ya orang ngomai wong ge mriyang. Oh, pantesan Mas Marsul itu my friend ya. Oh, nanti. Masuk deglek ini tomai baik. Iya. Oke, lanjut. Kita lihat dulu nih selanjutnya proses-prosesnya juga. Ngintip lah. Langsung di 5 apa sih? Iya di Ngintip dulu. kontes gitu sih yang mana ragu ya. Langsung di sini. Kene. Spasi ini. Oh, kalau masalah rasio tadi Pak Bawor sedikit ragu masalah rasio. Emang sangat fatal sekali di rasio ya Pak. Pasal bagaimana? Maksudnya kalau misalnya perhitungannya nggak pas nanti beresiko tinggi gitu ya. Enggak juga ya. Menurutmu gimana? Perhitungan yang pasti itu ada nggak sih Pak? Untuk masalah rasio, entah itu 125 atau 116 itu ada yang pasti nggak sih Pak? Gak ada, semuanya itu ya ini stigma ya. Stigmanya itu maksudnya adalah betul. Itu menandakan apa man kalau gitu? Ini menandakan ada spesi untuk dia bergerak. Tuh guys, Mas Rusman terus hebat Misal banget. emat belum dibaut ini sudah set, nggak mau gerak, berarti Terlalu ngepres. terlalu ngepres atau ring yang kamu pakai itu terlalu tebal. Wih, mantap sekali. Tenan lagi. Membulah. Tadi Pak, selanjut Pak yang tadi Pak. Kelalen kayak asu. Potong si goblok. sorry, menarik tadi Pak. Kerasnya rusak. Kerasnya harus. Tidak bengkok. Bukan bengkok sih sebenarnya. Geser sehingga tidak center di bagian magnet seperti yang udah lah. Fisher memang kendalanya di situ. Sering banget. Motor terasa geter ya pasti itunya. Oh ya, keras Saya kepala. bilang waktu itu cari grup as yang original, belum pernah dicopot. Susah banget itu pancen. Kalau maksimal kalau saya ya 2 kali ganti setang itu udah jelek. Dari copotan kamu ganti setang baru Ya. ganti setang lagi udah jelek. Buang cari lagi percuma, Dicari. bentar aja melintir. Oh, efeknya gitu. Oh, pantesan. Ayo pikirannya ngerongsok bae lah sok. Oh, pantes Yang ya. ngerti gua ngomong ngerongsok. Lumayan itu. Nah, cici. Ya man, buat beli rokok ya man. Yang gongsok menurut betul. Apa?
masukan ini. Oh iya. Tol Gari lumayan. Lumayan buat beli rokok man. Aku kabeh ana duite. aku ya uang tuh mulut lu man. Belikan es krim man, rokok man. Es tung bae. Watuk. Ge, ambar kertas mah. Oh, iya Pak. Oke, kita bahas keras tadi yang kita bahas Pak Power. Nih kerasnya nih. Kalau penasaran nih. Kertas pasti modif. Pasti modif ya Kalau Pak. saya loh ya. Kalau yang lain hebat bikin motor bisa kenceng-kenceng kertas standar hebat. Saya nggak bisa. Kalau oke Pak. Kalau masalah keras nih. Kalau Pak Power pasti modif. Alasannya kenapa Pak Power? Karena bikin dapur pacunya saya nggak pinter. Sehingga saya harus dongkrak dari kertas. Oh gitu alasannya. Saya sering lihat motor-motor teman-teman itu bengkel-bengkel yang udah sering langganan juara kertasnya standar gel. Asu motornya batur-batur banget. Jadi dilihat portingannya sama. Oke. Dilihat karbonnya ya beda-beda tipis. Pengapian semua ya standar. Motornya jauh. Ternyata ada faktor pendukung ya knalpot gitu ya. Intinya semuanya serba pas. Nah itu tuh yang paling susah itu. Dan untuk mencari yang pas itu harus riset. Sabar ya Pak ya. Nah, jangan. Beda sama orang bojo ya. Gimana harus orang bojo? Yang orang bojo orang pas kan orang pegatan. Oh Biasanya iya. orang bojo pegatan dari Iya. alasannya belum pas itu. Keprime. Bojone diriset teman. Ya. Pas orang pas itu pas-pas mah. Aduh, berarti urusan pembocor-bocoran. Oke, ya benar guys. Jadi kalau masalah Suara payu kowe kon. kalau masalah Urusan bojo. kalau masalah riset ya. Apa aja tapi Kalau saran saya sih Lah, sabar. tentang komen. astagfirullah. Kalau menurutmu Man, mungkin teman-teman kan butuh lah sharing-sharing gitu, nasihat-nasihat yang membangun nih jiwa raga. Oh tenan pokoknya kepreman. Mungkin ada saran buat temen kalau bikin motor yang kalau setahu kamu yang bikin lama apanya, yang paling susah apanya gitu. Kalau yang paling lama itu morting. Kok morting? Yo, saya gitu. Kamu butuh mekaniknya itu mood. Lah moodnya gue. Sing angel gue. Membangun moodnya itu ya. Iya. Terus selain itu morting. Selain morting ya satu dari keras, mungkin dari joki juga bisa. Banyak faktor kalau faktor pendukung. Yang penting kamu tahu kondisi motormu bagaimana. Seluk beluknya ya Man ya. Iya, apa yang Minusnya apa, plusnya apa gitu ya Man. iya. Jadi kamu bisa ngarahin tuh, misalnya kamu nggak pakai, orang lain yang pakai, kamu udah tahu ini caranya gini kayak gini, motornya tuh biasanya gini. Nanti jokinya yang kamu tunjuk itu udah suruh mikir sendiri, Oh maksudnya udah dikasih udah kasih kisi-kisi lah ya, motornya kayak gini. ya, nanti diarahin kan dari kamu, nanti jokinya yang ngembangin sendiri. Begitu, siap masuk itu sih. Untung. Nah, oke, masih kalau melihat dari sistem kopling. Nah, ini Man ada yang berbeda dengan 116 kita bandingin sama yang 116 kemarin. Di bagian kopling saya lihat ini belum nggak sebanyak 116 lubang-lubangnya yang dibor ini loh Man. Ini alasannya kenapa ini Man? Apa emang belum dibor apa sengaja? Kalau kemarin kan yang di 116 ini udah dibor, ini benar ya. Kita bandingin ya sama yang 116 ya. Yang ini tutupnya belum nih. Terus rumahnya yang ini belum. Itu alasannya kenapa Man? Alasannya satu, mendadak ganti. Mendadak ganti. Iya,
yang kemarin yang sudah di gol itu ternyata jelek eneng. Oh sebenarnya diwajibkan apa enggak sih man kalau motornya gini kemarin diganti Ya, diwajibkan apa enggak? Sebenarnya wajib apa enggak kan tergantung dari motor ya. Kalau merasa powernya besar, terus mencoba dengan apa? Modif. Yang tidak dimodif, terus kok kasih nggak mau mampu pray, gitu. ya, nggak mau pray apa selip apa segala macam, berarti memang diharuskan untuk dilubang-lubangin karena berarti sirkulasi olinya itu ter apa namanya terkumpul di apa kampas, Oh, oke. nggak mau keluar, jadi motornya selip. Berarti wajib atau enggaknya Tergantung. tergantung power mesin. Iya, tergantung. Oh. Kalau gede Oh. pasti butuh kopling yang respon. Berarti bijak lah ya man ya. Ya harus pandai-pandai lah, sepandai-pandai itu pengen Ih. melompat mesti ngising juga. Nyambung banget. Terus apa ya mungkin yang kemungkinan teman-teman penasaran mungkin dari pengapian apa ya? Pengapiannya kalau kemarin itu kita bandingin sama yang 116 pengapiannya panennya pakai apa gitu ya. Mumpung ini udah dibongkar semua loh man ya. Iya, boleh. Kalau pengapian sih standar karena ikut Regulasi. mengikuti regulasi yang ada. Kan pengapian tidak boleh dibelesakin apa ya namanya ya. Dimasukin ke Dimasukin. wah. Ini masih pokoknya ori bawaan pabrik seperti itu ya. Kita ikutin. Oke. Ini saya sambil nungguin kamu bekerja man. Saya tak lihat-lihat dulu barang ya man ya. Nah kalau penasaran ini pakai F3X manetnya tuh bisa kelihatan ya. Nah masih standar. Terus di belakang ini masih standar semua. Man, saya lihat nih man di depan ini itu pakai apa nih balancernya ya? Balancer itu sebenarnya kalau motor road race kayak gini ukurannya pasti nggak sih? Balancer ini. Kalau masalah itu kalau dari settingan di sini kan Pak Goro hitung semua. Karena mungkin Pak Goro sudah memperhitungkan yang lain-lainnya, makanya dipakai balancer dan semisal dibilang harus pakai balancer apa enggak itu Tergantung. Kalau masalah berat bobotnya berat balancernya itu selera ya? Selera ya. Enggak matok harus berapa 300 400 gitu. Karena ada yang jual juga yang sampai berat banget ada sih. Gampang zaman sekarang Tinggal beli ya online ya. kalau tanya sama saya misalnya Pak bagusnya yang mana Pak, jujur sih nggak bisa kasih tahu, bukannya masalah rahasia, takutnya yang saya kasih tahu nggak cocok buat kamu, jadi lebih baik kamu beli sendiri, riset sendiri, harus beli bolak-balik, tapi nanti kamu jadi pinter. Nah, iya betul guys. Banyak sih ya yang ngechat WA atau Instagram atau komen, banyak yang nanya kayak gitu man. Sama kita sih. Bukannya kita nggak mau jawab ya man ya. Iya, Takutnya nggak pas ya. ya satu nggak pas, yang kedua mungkin oprekannya berbeda tangan sih. Ya betul. Bukannya pelit ya man berarti ya. Bukannya pelit, mungkin nanti kalau misal dari sini hitungannya kamu ngikutin hitungannya sini, ternyata kok berbeda, ntar tinggal ngejar, oh hitungannya beda, padahal hitungannya di sini sama yang kita kasih itu sama ya. Berarti Oke, lanjut dulu cari barang dulu cari barang dulu ya Pak ya. lanjut teknik. Oke, lanjut tag selanjutnya tag 4.